Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 29 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menerima roh-Mu ya Allah, dan menjadi saksi-Mu yang sungguh-sungguh mengabarkan Injil yang kekal kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patricia, kami persilahkan. Terima kasih. Pembacaan renungan pagi kita pada hari ini 29 Juli 2026 dengan judul Malaikat pada Kitab Wahyu pasal 18. Ayat inti diambil dari Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nubuat dalam pasal ke-18 Kitab Wahyu akan segera digenapi. Selama pemberitaan pekabaran malaikat ketiga, seorang malaikat lain akan turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Roh Tuhan akan memberkati dengan limpah alat-alat manusia yang dikuduskan, sehingga pria, wanita, dan anak-anak akan membuka bibir mereka dalam pujian dan ucapan syukur, memenuhi bumi dengan pengetahuan tentang Allah dan kemuliaannya yang tiada tara, seperti air menutupi lautan. Mereka yang memegang teguh keyakinan sejak awal sehingga akhir akan tetap terjaga ketika pekabaran malaikat ketiga disampaikan dengan kuasa besar. Pada waktu seruan nyaring, gereja dengan pertolongan campur tangan ilahi dari Tuhan yang ditinggikan akan menyebarkan pengetahuan keselamatan dengan limpah, sehingga terang akan menjangkau setiap kota dan desa. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang keselamatan. Roh Allah yang memperbarui akan memahkotai dengan keberhasilan usaha yang giat, sehingga terang kebenaran masa kini akan tampak berkilau di mana-mana. Pada masa ini akan terjadi serangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa segala keadaan. Kebenaran akan diberitakan dengan bahasa yang jelas dan tak terbantahkan. Sebagai umat, kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan di bawah bimbingan Roh Kudus. Injil harus diberikan dalam kemuliaannya. Aliran air hidup akan semakin dalam dan semakin luas dalam perjalanannya. Di segala ladang, dekat maupun jauh, orang-orang akan dipanggil dari bajak maupun dari pekerjaan dagang yang biasa untuk dididik bersama orang-orang berpengalaman. Saat mereka belajar bekerja dengan efektif, mereka akan memberitakan kebenaran dengan kuasa. Melalui pekerjaan ilahi yang menakjubkan, gunung-gunung kesulitan akan disingkirkan dan dicampakkan ke laut. Pekabaran yang begitu penting bagi penduduk bumi akan didengar dan dimengerti. Manusia akan mengetahui apa itu kebenaran. Pekerjaan akan terus maju, semakin luas dan semakin kuat, sehingga seluruh bumi diperingatkan. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita. Terima kasih.
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalainan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 122 tahun 1903 paragraf 1 yang berbunyi, "Kita hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Semua tanda yang dinubuatkan oleh Juru Selamat kita sebagai pertanda kedatangannya yang kedua sedang digenapi. Kita harus dengan sungguh-sungguh terus bekerja sampai pekerjaan yang diberikan kepada kita selesai." Sebagaimana kedatangan Yesus semakin dekat, umat-umat sisa bukan pindah bersembunyi dan bertapa, namun semakin sungguh-sungguh bekerja sampai pekerjaan yang diberikan kepada kita selesai. Itulah sebabnya ada pekabaran malaikat Wahyu 18. Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald tanggal 13 Oktober tahun 1904 paragraf 5. Pengetahuan keselamatan dari Allah akan menyelesaikan pekerjaan pemurniannya pada pikiran dan hati setiap orang percaya. Firman menyatakan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku." Inilah turunnya Roh Kudus yang diutus dari Allah untuk melakukan pekerjaannya. Inilah makna dari pekerjaan malaikat Wahyu 18. Inilah pentingnya kita terus giat bekerja sampai dinyatakan selesai. Kita bekerja oleh karena Roh Allah bekerja melalui kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf 7 yang berbunyi, "Pemberitaan Injil adalah satu-satunya cara Allah dapat menggunakan manusia sebagai alatnya untuk keselamatan jiwa. Saat pria, wanita, dan anak-anak memberitakan Injil, Tuhan akan membuka mata orang buta untuk melihat ketetapannya dan akan menuliskan hukumnya di dalam hati orang-orang yang benar-benar bertobat. Roh Kudus Allah yang bekerja melalui agen-agen manusia menuntun orang-orang percaya untuk sehati, sejiwa, bersatu mengasihi Allah dan menaati perintahnya, mempersiapkan mereka di dunia ini untuk diangkat ke sorga." Inilah pentingnya pekerjaan malaikat Wahyu 18. Umat sisa bekerja dengan sungguh-sungguh oleh karena Roh Allah yang kudus bekerja dalam diri umat yang sisa untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada keselamatan. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 218 paragraf 3. Mereka yang memegang teguh keyakinan sejak awal hingga akhir akan tetap terjaga ketika pekabaran malaikat ketiga disampaikan dengan kuasa besar. Pada waktu seruan nyaring, gereja dengan pertolongan campur tangan ilahi dari Tuhan yang ditinggikan akan menyebarkan pengetahuan keselamatan dengan limpah, sehingga terang akan menjangkau setiap kota dan desa. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang keselamatan. Roh Allah yang memperbaharui akan memahkotai dengan keberhasilan usaha yang giat, sehingga terang kebenaran masa kini akan tampak berkilau di mana-mana. Bumi menjadi terang oleh kemuliaan malaikat Wahyu 18 menyatakan bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang keselamatan. Oleh pekerjaan Roh Allah, kebenaran pekabaran malaikat ketiga berkilau di mana-mana. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 20 Oktober tahun 1904 paragraf 7. Apakah kita menyadari betapa banyaknya orang di dunia yang mengamati gerak-gerik kita? Dari tempat yang paling tidak kita duga, akan datang suara-suara yang mendorong kita maju dalam pekerjaan menyampaikan pekabaran belas kasihan terakhir kepada dunia. Para hamba Tuhan dan jemaat, bangunlah. Segeralah mengenali dan memanfaatkan setiap kesempatan dan keuntungan yang ditawarkan dalam perputaran roda pemeliharaan. Allah dan Kristus dan para malaikat sorgawi bekerja dengan sangat giat untuk menahan dahsyatnya murka setan agar rencana Allah tidak digagalkan. Allah hidup dan berkuasa. Dia mengatur urusan alam semesta. Biarlah para prajuritnya maju menuju kemenangan. Biarlah ada kesatuan yang sempurna di antara barisan mereka. Biarlah mereka terus maju dalam pertempuran hingga ke gerbang,
sebagai penakluk yang perkasa, Tuhan akan bekerja bagi mereka. Kita tidak sendirian, saudaraku dalam Tuhan, dalam pekerjaan malaikat Wahyu 18. Yesus bekerja bersama kita, mengatur barisan kita, maju menuju kemenangan, sampai seluruh dunia telah menerima amaran. Maka tibalah kesudahannya. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 218 paragraf 5. Melalui pekerjaan ilahi yang menakjubkan, gunung-gunung kesulitan akan disingkirkan dan dicampakkan ke laut. Pekabaran yang begitu penting bagi penduduk bumi akan didengar dan dimengerti. Manusia akan mengetahui apa itu kebenaran. Pekerjaan akan terus maju, semakin luas dan semakin kuat, sehingga seluruh bumi diperingatkan. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Inilah pekerjaan pekabaran malaikat Wahyu 18. Allah karuniakan rohnya kepada umat yang sisa, agar melalui umatnya yang sisa, kemuliaan Allah menerangi seluruh bumi. Kebenaran dikabarkan ke seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kebenaran tentang apa? Perhatikan yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam paragraf 2 yang berbunyi, Roh Tuhan akan memberkati dengan limpah alat-alat manusia yang dikuduskan, sehingga pria, wanita, dan anak-anak akan membuka bibir mereka dalam pujian dan ucapan syukur, memenuhi bumi dengan pengetahuan tentang Allah dan kemuliaannya yang tiada tara, seperti air menutupi lautan. Bukankah dunia ini sudah memiliki pengetahuan tentang Allah? Bukankah semua denominasi sudah punya Allah? Benar, tetapi Allah yang salah. Ada yang sembah Trimurti, Trikaya, Trinitas, Triteisme, Modalisme, Unitarian, Allah yang tidak punya anak, dan sebagainya. Itu semua bukan Allah Alkitab. Itu semua bukan Allah yang dinyatakan dalam Wahyu 14 ayat 7. Karenanya, umat sisa harus kabarkan tentang satu-satunya Allah yang benar, Allah yang dalam Wahyu 14 ayat 7, yaitu Allah Bapa. Sebab masa penghakimannya sedang berlangsung dan tidak lama lagi akan berakhir. Serukanlah dengan nyaring. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini, untuk kami terlibat dalam pekabaran malaikat Wahyu 18, dengan menerima Roh-Mu ya Bapa, melalui anak-Mu, sehingga kami menjadi pekerja-pekerja yang giat dan sungguh-sungguh untuk menjangkau jiwa-jiwa, mengabarkan kepada dunia tentang Allah yang benar, sehingga banyak jiwa boleh mendengar dan mengetahui dan kembali kepadamu ya Bapa. Karenanya karuniakanlah ya Bapa roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami dapat menjadi saksi-Mu, terang-Mu kepada dunia, dan memenuhi dunia ini dengan terang kebenaran layaknya air menutupi lautan. Dan kiranya melalui pekerjaan malaikat Wahyu 18 ini, banyak jiwa yang kembali dan bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.